정확한 리시브가 있었고요. 상당히 스피드 있게 올라가줬습니다. 그러니까 지금 코트에서 보시는 전다빈 선수나 이주아 선수 이 백퍼들이 말이죠. 또 주스 카드스의 최유린 선수도 시작합니다. Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan dalam lanjutan V-League 2024-2025. Meski tak tampil dalam kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders, momen kebersamaannya dengan legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, menjadi perhatian utama. Dalam pertandingan yang berlangsung di Chungmu Gymnasium Daejeon pada Sabtu, 1 Maret 2025, Red Sparks sukses menaklukkan Pink Speeders dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Red Sparks yang kini semakin menjauh dari kejaran Suwon Hyundai NC Hillstatte di peringkat kedua klasemen sementara. Meski tak diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks tetap mampu menunjukkan daya juang tinggi. Sempat tertinggal 2 set lebih dulu, mereka bangkit dengan luar biasa dan menutup laga dengan kemenangan comeback 3-2. Pelatih Ko Hye-jin memutuskan untuk mengistirahatkan Megawati di laga ini guna menjaga kebugarannya di tengah jadwal padat. Namun, bukan hanya kemenangan Red Sparks yang menjadi sorotan. Pertandingan ini juga menjadi ajang perpisahan bagi Kim Yeon-kong yang sedang menjalani tur pensiunnya. Sang Ratu Voli Korea mendapat penghormatan dari seluruh tim, termasuk Red Sparks, setelah memastikan Pink Speeders menjuarai musim reguler V-League 2024-2025. Usai pertandingan, Kim Yeon-kong menyampaikan pesan terakhirnya kepada para penggemar dan rekan-rekan setimnya. Dalam kesempatan tersebut, Red Sparks turut memberikan kenang-kenangan berupa jersey spesial dan figura bergambar Kim Yeon-kong. Semua pemain berkumpul untuk berfoto bersama sang legenda, termasuk Megawati Hangestri. Namun, ada momen menarik yang terjadi dalam sesi foto tersebut. Kim Yeon-kong yang hendak kembali ke timnya tiba-tiba menyadari kehadiran Megawati di antara para pemain Red Sparks. Secara tak terduga, ia menganggukkan kepala sebanyak 4 kali ke arah Megawati, yang kemudian dibalas dengan ekspresi penuh rasa hormat oleh Megawati. Momen ini pun langsung menjadi perbincangan. Para pemain yang berada di sekitar keduanya tersenyum melihat interaksi tersebut. Megawati sendiri tampak sangat bahagia bisa berinteraksi langsung dengan idolanya. Sejak lama, Megawati memang mengidolakan Kim Yeon-kong. Bahkan, ia pernah meminta foto bersama saat Asian Games 2018 di Indonesia. Kini, 6 tahun berselang, Megawati bukan hanya bisa berhadapan dengan Kim di V-League, tetapi juga semakin dekat dengan sang legenda setelah sempat satu tim di ajang All-Star V-League 2023-2024. Kini, Megawati Hangestri semakin menatap ke depan bersama Red Sparks, dengan harapan bisa mengantarkan timnya meraih gelar juara. Sementara itu, pensiunnya Kim Yeon-kong menandai akhir dari era emas salah satu pevoli terbaik yang pernah dimiliki Korea Selatan. Dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025, Suwon Hyundai NC Hillstatte harus menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dengan skor 1-3. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 itu membuat Hillstatte gagal menggeser Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di peringkat kedua klasemen sementara. Hillstatte harus mengakui keunggulan Hi-Pass dengan skor 1-3, setelah melalui pertarungan 4 set dengan skor 21-25, 25-13, 21-25, dan 17-25. Kekalahan ini membuat Hillstatte tetap berada di peringkat ketiga dengan 57 poin, hanya terpaut satu angka dari Red Sparks yang masih bertahan di posisi kedua dengan 58 poin. Meski timnya kalah, pelatih Kang Sung Hyong tetap mengapresiasi kerja sama tim yang ditunjukkan para pemainnya. Dalam laga ini, Kang Sung Hyong sengaja melakukan rotasi besar-besaran dengan memberikan kesempatan kepada para pemain yang jarang tampil. 4 pemain inti Hillstatte, termasuk setter andalan Kim Da-in, diistirahatkan dalam pertandingan ini. Dalam wawancara usai pertandingan, Kang Sung Hyong menyebut bahwa para pemain mungkin merasakan tekanan, tetapi mereka tetap menunjukkan kerja sama yang baik dan semangat juang tinggi di lapangan. Para pemain pasti gugup, tapi dalam hal kerja sama tim, mereka lebih baik dari yang saya kira. Mereka bekerja keras sembari menjaga suasana di lapangan, ujar Kang Sung Hyong dikutip dari The Sports Times. Pelatih Hillstatte juga memberi indikasi bahwa dirinya kini lebih fokus pada persiapan menghadapi babak playoff, di mana Hillstatte kemungkinan besar akan berhadapan dengan Red Sparks. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim reguler, Hillstatte tampaknya tidak akan terlalu ngotot mengejar posisi kedua dan lebih memilih memperkuat strategi untuk laga krusial di babak playoff. Karena kami semakin dekat ke babak playoff, kami akan mencoba untuk meningkatkan kerja tim kami guna menghadapi pertandingan melawan Red Sparks, tambahnya. Dengan kekalahan ini, Hillstatte harus segera berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi laga-laga selanjutnya, terutama duel di babak playoff melawan Red Sparks yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Menarik untuk menantikan bagaimana strategi Kang Sung Hyong dalam menghadapi Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di fase krusial kompetisi ini. Red Sparks harus menerima kenyataan pahit setelah tumbang 1-3 dari GS Chalters dalam pertandingan putaran ke-6 Liga Voli Korea, Rabu 26 Februari. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Ko Hae-jin, yang sebelumnya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mengejar Pink Speeders di puncak klasemen. Lebih dari sekadar kehilangan 3 poin, Red Sparks kini juga harus menghadapi badai cedera yang menerpa skuad mereka menjelang babak playoff. Pertandingan kontra GS Chalters sejatinya menjadi laga krusial bagi Red Sparks. Dengan sisa laga yang semakin sedikit, kemenangan penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang finish di posisi teratas. Namun, setelah kehilangan set kedua dan ketiga, pelatih Ko Hae-jin akhirnya memutuskan untuk menarik beberapa pemain inti lebih awal guna menghindari cedera lebih lanjut. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Red Sparks, karena Pink Speeders kini telah mengunci posisi pertama klasemen reguler dan otomatis melaju langsung ke final Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, Red Sparks harus mengalihkan fokus mereka ke babak playoff yang dijadwalkan mulai pada 25 Maret mendatang. Selain kehilangan kesempatan memperebutkan posisi pertama, Red Sparks kini juga dihadapkan dengan masalah serius di lini skuad mereka. Setelah sebelumnya kehilangan Vanja Bukilic akibat cedera ligamen pergelangan kaki, kini giliran Park Eun-jin yang mengalami cedera dalam laga melawan GS Chalters. Pada set ketiga, Park Eun-jin mengalami masalah yang cukup serius, membuat tim medis harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi sang pemain. Sepertinya tidak baik. Kami harus memeriksanya lebih lanjut, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari MHN Sports. Jika Park Eun-jin absen, maka Lee Ji-soo berpeluang besar mendapat menit bermain lebih banyak di sisa musim ini. Namun, Ko Hae-jin menyadari bahwa tekanan psikologis terhadap para pemainnya semakin besar. Saya tidak akan berbicara dengan Ji-soo hari ini. Para pemain pasti ketakutan, dan saya khawatir tentang itu, ujarnya. Dalam pertandingan melawan GS Chalters, Megawati Hangestri sebenarnya tampil impresif dengan menyumbangkan 20 poin. Ia mendapat dukungan dari Jeng Ho-yang yang mencetak 11 poin dan Jeon Da-bin dengan 9 poin. Namun, penampilan apik Megawati belum cukup untuk menghindarkan Red Sparks dari kekalahan pertama mereka dari GS Chalters musim ini. Dengan kondisi yang semakin sulit, Ko Hae-jin menegaskan bahwa fokus utama Red Sparks saat ini bukan lagi mengejar lokasi pertandingan playoff, melainkan menyiapkan pemain yang siap secara mental dan fisik. Prioritas utama kami memilih pemain yang siap secara mental dan fisik. Lokasi playoff tidak terlalu penting, yang terpenting adalah siapa yang bisa bermain, tegasnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Daejeon Red Sparks. Salah satu pemain asing mereka, Vanja Bukilic, mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan melawan GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari. Insiden tersebut terjadi di set pertama ketika Bukilic salah mendarat setelah menginjak kaki pemain lawan, Giselle Silva. Akibat cedera tersebut, Bukilic langsung ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Megawati Hangestri, rekan setim Bukilic di Red Sparks, mengaku terpukul dengan cedera yang dialami pemain asal Serbia itu. Sebenarnya tadi aku sempat syok, aku mau nangis juga. Aku sampai kepikiran terus, Buki bagaimana ya? Aku juga sedih, ungkap Megawati dalam unggahan YouTube Red Sparks. Meski terguncang, Megawati tetap berusaha fokus dan tampil maksimal di pertandingan tersebut. Bintang voli asal Indonesia itu sukses mencetak 16 poin dan dinobatkan sebagai MVP dalam kemenangan Red Sparks dengan skor 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Aku tetap berusaha, meskipun ada kejadian seperti itu. Aku usahakan lebih fokus lagi, dan akhirnya kita bisa sama-sama sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman atas dukungannya, tambahnya. Namun, cedera yang dialami Bukilic ternyata cukup serius. Dalam pernyataan resmi pada Senin, 24 Februari, pihak Red Sparks mengonfirmasi bahwa Bukilic mengalami robek pada ligamen pergelangan kaki kiri. Bukilic menjalani pemeriksaan di rumah sakit pada pagi hari tanggal 24 dan didiagnosis mengalami robek ligamen di pergelangan kaki kiri. Ia diperkirakan akan menjalani masa rehabilitasi sekitar 4 minggu, demikian pernyataan resmi dari ofisial Red Sparks. Absennya Bukilic selama 4 minggu membuatnya dipastikan melewatkan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025. Kondisi ini tentu menjadi pukulan bagi Red Sparks yang sedang berjuang untuk mengamankan posisi kedua klasemen akhir.
Tanpa Bukilic, Megawati Hangestri akan menjadi andalan utama dalam serangan Red Sparks. Kini, tim asuhan Ko Hye-jin harus mencari strategi terbaik untuk mengatasi absennya salah satu pemain kunci mereka di fase krusial musim ini. Jung Kwan-jang Red Sparks berhasil meraih kemenangan penting di putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah menaklukkan GS Chalters dengan skor telak 3-0.